Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prawira, dosen program studi Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang merupakan rangkaian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini saya akan menampilkan micro teaching pembelajaran mata kuliah data mining untuk pertemuan kedua dengan materi klasifikasi. Mata kuliah data mining yang memiliki kode IKSI 632 ini merupakan mata kuliah semester 6 wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang cara mengolah data untuk menemukan pola, informasi, atau pengetahuan yang berguna. Mata kuliah ini meliputi konsep, proses, metode, dan teknik data mining, serta aplikasi dan permasalahan penerapannya pada berbagai bidang. Beberapa topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah persiapan data, clustering, klasifikasi, association rule, sequential pattern, dan evaluasi data mining. Mata kuliah ini juga mengajarkan tentang penggunaan teknik komputasi dan peralatan komputer modern yang dibutuhkan dalam data mining. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini tercermin di dalam capaian pembelajaran lulusan program studi sistem informasi yang dititipkan atau dibebankan pada mata kuliah ini, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah data mining. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, mampu menganalisa dan merancang basis data dan organisasi, serta mengimplementasikan perangkat dan teknik untuk mengelola basis data pada sistem. Yang kedua, mampu menganalisa data serta membuat model untuk mendukung eksplorasi data dalam berbagai skala, serta mengimplementasikan perangkat visualisasi data. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi melalui sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu adalah yang pertama, mampu mengimplementasikan perangkat dan teknik untuk mengelola basis data sistem. Yang kedua, mampu menganalisa hingga membuat model data untuk mendukung eksplorasi data dalam berbagai skala. Yang ketiga, yaitu mampu mengimplementasikan perangkat visualisasi data. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah ini diantaranya pertama, pengenalan data mining, kedua, konsep klasifikasi dan pengelompokan data, yang ketiga, konsep data, jenis data, dan pre-processing data, yang keempat, implementasi prediksi, yang kelima, implementasi klasifikasi, yang keenam, aturan asosiasi, yang ketujuh, penelitian dan implementasi klasifikasi dan asosiasi. Yang kedelapan, pengelompokan data. Yang kesembilan, anomali data. Dan yang kesepuluh, aplikasi dan tren data mining. Adapun bobot pada penilaian mata kuliah data mining ini dibagi menjadi beberapa elemen. Pertama yaitu adalah presensi sebesar 10%. Kemudian yang kedua yaitu adalah tugas dan keaktifan kelas sebesar 20%. Dilanjutkan dengan ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan, ini merupakan pertemuan kedua yang membahas mengenai konsep klasifikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kedua ini yaitu adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan, membuat model data mining yang mencakup klasifikasi, prediksi, estimasi, pengelompokan, dan aturan asosiasi. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada pertemuan kedua ini, yaitu pertama akan dilaksanakan secara luring atau luar jaringan, yang akan dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk penyampaian materi, kemudian ada review pembelajaran dari pertemuan sebelumnya, kemudian juga ada diskusi. Selain itu, terdapat juga pembelajaran dengan menggunakan daring, menggunakan platform Edlink. Platform Edlink merupakan platform e-learning. Pada platform e-learning tersebut, mahasiswa akan mengunggah tugas yang berisi resume hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Adapun metode pembelajaran atau delivery yang dilaksanakan pada perkuliahan pertemuan kedua ini, yaitu adalah pertama teacher center learning. Pada teacher center learning, dosen akan memberikan materi yang merupakan pengantar dari klasifikasi data. Kemudian,
Dilanjutkan dengan cooperative learning, yaitu diskusi mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang atau mengeksplorasi penerapan data mining pada berbagai bidang. Dalam cooperative learning ini pula, mahasiswa akan dituntut daya kritisnya untuk menggali lebih dalam apa saja peluang-peluang penerapan data mining dalam hal ini klasifikasi pada 3 bidang. Kemudian sistem penilaian yang dilaksanakan pada perkuliahan pertemuan kedua ini, pertama teknik penilaian. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa ditanya untuk mereview pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa berkelompok untuk eksplorasi penerapan data mining pada berbagai bidang itu tadi. Kemudian yang tiga, mahasiswa membuat resume hasil diskusi penerapan data mining pada berbagai bidang. Selain ada teknik penilaian, maka ada pula indikator penilaian pada pertemuan kedua ini. Indikator penilaian pada pertemuan kedua ini diantaranya yang pertama, ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan ketika mereview materi yang sebelumnya. Yang kedua, ketepatan dan inovasi dalam mengeksplorasi penerapan data mining klasifikasi pada berbagai bidang. Yang ketiga, ketepatan dalam menjabarkan apa yang telah didiskusikan dalam bentuk resume. Demikian pengantar dari video pembelajaran ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran data mining untuk pertemuan kedua dengan tema klasifikasi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali dalam perkuliahan kita, yaitu data mining. Dan sebelumnya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan di kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai data mining, yaitu adalah tentang klasifikasi. Namun sebelumnya kita presensi dulu ya, seperti biasa. Dani Ali, ada? Iya, oke. Dimas Akil, ya. Kemudian Dimas Supandi, iya. Kemudian Gilang Syaiful Anam, kemudian Fajri Ibkar, Fatih Al-Fadil, kemudian Ridho Nur Fadilah. Oke, kemudian Nicholas, iya, kemudian ada Nizar, kemudian ada Ridwan Firdaus, Syaful Yusuf, dan Tiflan. Baik, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Baik, nah seperti yang disampaikan tadi bahwa kita hari ini akan membahas mengenai klasifikasi ya. Nah, tapi sebelumnya, saya akan sampaikan dulu bahwa sistem pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara luring. Tapi nanti tentunya akan ada tugas yang diupload secara daring via Edlink. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah kita untuk beberapa pertemuan ke depan, yaitu adalah mampu mengimplementasikan, membuat model data mining yang mencakup klasifikasi, prediksi, estimasi, pengelompokan, dan aturan asosiasi. Kemudian kita akan diskusi, nah diskusinya itu adalah metode cooperative learning. Ya, jadi kalian akan saya minta untuk membentuk 3 kelompok ya, untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya untuk kita kritisi bersama-sama. Sedangkan untuk penilaian mata kuliah pada pertemuan kali ini, kita menggunakan teknik yang pertama Anda akan ditanya untuk mereview materi yang pada pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu kita tadi akan membuat kelompok dan itu akan eksplorasi penerapan data mining pada berbagai bidang. Kemudian teknik yang ketiga yaitu adalah terakhir setelah kita berdiskusi, kita akan membuat resume klasifikasi hasil dari diskusi itu tadi. Dan indikator penilaiannya, yang pertama ketepatan Anda dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, kemudian ketepatan dan inovasi dalam penerapan data mining dalam berbagai bidang itu tadi. Terakhir yaitu adalah ketika membuat resume, indikatornya yaitu adalah menjabarkan apa yang telah disampaikan pada saat diskusi. Dan referensi yang saya gunakan yaitu yang pertama data mining concept and techniques dari Joy Han. Ya ini referensi tahun 2022. Kemudian yang kedua ada sistem analisis dan data mining yang ditulis oleh Zugrovsky. Ya, ini adalah publikasi buku pada tahun 2025. Kemudian ada Introduction to Data Mining yang ditulis oleh Petan yang dipublikasikan pada tahun 2019. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai klasifikasi, ada yang masih ingat 4 fungsi utama dari data mining? Siapa? Masih ingat?
Ya, Dimas, silakan. Yang saya ingat itu yang pertama clustering, terus klasifikasi, prediksi, aturan asosiasi. Ya, aturan asosiasi, bagus. Oke. Nah, kalau misalnya kita balik ke pertemuan sebelumnya bahwa tadi ada clustering. Apa itu clustering? Coba siapa? Dani Ali mungkin masih ingat? Clustering apa? Tanpa melakukan kondisi. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada 4 ya fungsi utama data mining, dan sebenarnya keempat itu kemudian dikelompokkan menjadi 2, yaitu supervised dan unsupervised ya. Apa itu supervised dan unsupervised? Coba siapa bisa? Ya, Nicholas, silakan. Iya, betul ya. Jadi seperti itu, bahwa kalau misalnya supervise itu datanya di label ya, dan ya supervise itu datanya di label dan unsupervised itu datanya tidak di label. Oke. Terima kasih tadi kepada Nicholas ya. Saya catat dulu yang tadi menjawab, yaitu ada Nicholas, kemudian ada Dani Ali dan Dimas Pandi ya. Nah, berikutnya yaitu adalah kita akan masuk ke klasifikasi. Ini merupakan pengelompokan data ke dalam sebuah kelompok yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi di dalam klasifikasi ini dia sudah ada label sebelumnya. Makanya dia termasuk dari supervise. Jadi yang namanya supervise ini dia sudah ada label, sehingga data-data tersebut itu sebenarnya sudah diklasifikasikan. Ini termasuk apa? Itu termasuk apa? Seperti itu. Seperti misalnya pengelompokan mahasiswa. Seperti kalian di sini dikelompokkan dalam berbagai kelas. Ya, ada data mining A, ada kelas data mining B, sama data mining kelas C. Nah, setiap dari individu-individu ini, misalnya ada Gilang, ada Fatih, ada Yusuf, ya, ada Tiflan, itu semua masing-masing punya atribut. Ya, semuanya punya atribut yang sama. Misalnya, Gilang tentu dia punya IPK, punya IP semester, kemudian dia juga punya asal sekolah, maka itulah yang akan menjadi atributnya Gilang. Nah, begitu juga dengan Fatih, dia tentu juga punya atribut-atribut yang sama dengan yang dimiliki oleh Gilang tadi, yaitu seperti punya juga asal sekolah, kemudian IPK, IPS, dan yang lain sebagainya. Nah, itu dikelompokkan kemudian dengan cara diberi label, ya. Nah, kemudian misalnya juga dalam kelompok makhluk hidup bersama berdasarkan famili, ya. Kemudian juga ada klasifikasi status ekonomi. Selain memiliki atribut, juga harus memiliki label. Dan atribut tersebut juga nanti akan memiliki pengaruh terhadap target atau label tersebut. Nah, alur sendiri dari klasifikasi yang pertama adalah adanya hubungan persiapan dataset. Yang kedua, kita akan mengeksplorasi dataset tersebut. Yang ketiga, kita akan membuat model. Yang keempat, yaitu adalah evaluasi dan validasi model. Seperti halnya tadi saya sampaikan, jadi target dari 3 pertemuan pertama dari tema klasifikasi ini ke depan, harusnya kalian bisa membuat model sendiri. Model yang dapat digunakan untuk klasifikasi, entah itu dari algoritma tertentu dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada dataset baru, data tersebut bisa diklasifikasikan bahwa ini termasuk dalam klasifikasi apa. Seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Bisa? Nah, kemudian berikutnya adalah sebelum kita lebih jauh ya mendalami tentang klasifikasi ya, seperti di sini bagaimana sih kaitannya dengan machine learning dan berbagai algoritma dan seterusnya, maka di sini saya minta kalian untuk membentuk 3 kelompok. Oke? Kelompoknya mungkin saya tentukan leadernya saja. Nanti leader silahkan cari anggota kelompoknya. Oke ya, seperti itu. Baik, untuk itu maka di sini leadernya pertama Gilang, kemudian leader kedua tadi ya Dimas, kemudian ketiga Fatih. Ya, ya silahkan bentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok, termasuk leadernya itu ada 4, dan silahkan bentuk lingkaran atau bentuknya ya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Setelah dibentuk, kemudian nanti apa yang harus kalian diskusikan? Yang harus didiskusikan yaitu adalah pertama, silakan dicatat ya.
Ya. Pertama adalah eksplorasi penerapan data mining pada bidang. Nah, untuk kelompok Gilang itu adalah bidang bisnis. Ya, eksplorasi data mining klasifikasi pada bidang bisnis. Kemudian untuk kelompoknya Fatih, eksplorasi klasifikasi data mining klasifikasi pada bidang tadi itu bisnis kesehatan, ya, maka Fatih kelompok yang kesehatan. Dan untuk kelompok yang Dimas, maka silahkan eksplorasi untuk bidang pendidikan, ya, klasifikasi, ya, khususnya di klasifikasi. Oke. Nah, semua eksplorasi itu tadi coba di list, tapi harus disertai dengan referensi, ya. Jadi referensinya tuh dari paper yang mana gitu, ya, seperti itu. Nah, itu nanti baru habis itu kita coba untuk diskusikan dan kita lihat sudah sejauh mana kalian bisa untuk mengeksplorasi itu. Oke? Nah, sekarang silakan untuk berkelompok membentuk lingkaran berdasarkan nanti leadernya silakan pilih. Oke? Seperti itu. Silakan. Baik, sudah 30 menit ya kurang lebih waktunya. Ya, mungkin teman-teman udah dapat lah ya apa aja klasifikasi untuk berbagai bidang itu tadi. Oke, pertama mungkin saya di sini pengen dengar dari kelompoknya Dimas. Tadi Dimas dapat tugas apa? Oke, Dimas. Untuk bidang pendidikan. Baik, Dimas, coba apa yang kamu dapatkan dari itu tadi? Jadi tadi kami kan sudah mencari masing-masing untuk bidang pendidikan. Untuk saya sendiri Pak, saya juga dapat klasifikasi untuk prestasi akademik siswa. Kalau untuk Bang Ridwan, klasifikasi itu untuk lulusan mahasiswa. Terus SKS yang didapat, kalau untuk dari ahli itu kan mirip-mirip seperti dikatakan siswa. Jadi atributnya itu bisa dari nilai tugas. Maka untuk beasiswa itu bisa dapat beasiswa atau tidak. Berarti udah dapat ya sebenarnya gambaran klasifikasinya seperti apa. Yang kelompok lain ada dengerin tadi kira-kira sebenarnya apakah tepat yang disampaikan oleh kelompok pendidikan ini? Ada enggak sih yang sebenarnya masih bisa dieksplorasi lebih lanjut? Gimana? Ada yang mau berpendapat mungkin? Cukup? Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok ini. Ini apa tadi? Kesehatan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah didapat? Iya, silakan Dimas juga ini. Dari kami tadi diskusi, ada beberapa eksplorasi dari bidang kesehatan, yaitu tentang klasifikasi pada penyakit diabetes, terus pada stunting, pada asam urat, dan pada infeksi demam berdarah. Pada saat apa tadi? Stunting misalnya, itu atau yang Dimas dapat apa tadi tentang apa? Tentang infeksi demam berdarah. Infeksi demam berdarah. Bagaimana proses klasifikasi dari infeksi demam berdarah? Nah, pada awal kan DBD ini kan merupakan penyakit yang memerlukan diagnosis cepat karena kondisinya itu dapat memburuk pada pasien dalam waktu singkat. Maka data mining ini perlu membantu mengklasifikasi pasien berdasarkan risiko dan diagnosis. Kemudian untuk bagaimana cara mengklasifikasinya, data pasien dibagi menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan model MapBayes yang menghitung probabilitas sejauh mana pasien dapat teridentifikasi sebagai penyakit DBD yang dialaminya berdasarkan kombinasi atribut berupa usia, terus darah, kemudian suhu badan dan trombositnya. Gitu. Berarti tadi trombosit, suhu, usia, dengan satu lagi hematoxid apa saja, kurang lebih gitu Pak. Ya, jadi ada parameter-parameter itu tadi sehingga nanti di label bahwa dia itu termasuk
penderita DBD atau tidak. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi gambaran klasifikasinya seperti itu. Jadi tetap klasifikasi itu ada atribut-atributnya. Tadi ada trombosit, ada HB, kemudian ada ini juga tadi ya usia. Itu kemudian nanti sebagai penentu, ya faktor penentunya seperti itu. Bagus. Ini karena kita baru eksplorasi di pertemuan kedua ya. Jadi kalau salah masih wajar. Ya, jadi emang seperti itu. Jadi ada beberapa faktor penentu asam urat yang kemudian dijadikan faktor penting, kemudian dicek apakah sebenarnya asam urat itu faktor-faktor itu sudah tepat atau belum, kan bisa menentu kayak gitu. Terus kemudian berikutnya nanti faktor penentu yang paling kuat itu apa? Itu nanti bisa dilihat dengan nanti ada namanya pohon keputusan. Dan harapannya nanti kalian bisa membuat model yang secara otomatis akan mendeteksi bahwa data ini termasuk asam urat atau tidak penderitanya. Oke, bagus. Kelompok kesehatan. Saya beralih ke kelompok berikutnya, yaitu adalah bisnis. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Dari diskusi kelompok kami membahas tentang bisnis. Untuk dari penerapan data mining bagian klasifikasi di mana bisnis ini terdiri dari penjualan bagian produk dan untuk pelanggan sendiri. Nah, kalau untuk penerapan klasifikasi bidang produk itu kami bisa mengetahui diterapkan mana produk yang paling sering dicari oleh pelanggan, sehingga kami bisa menyediakan produk itu lebih untuk mencukupi dari kebutuhan pelanggan. Lebih pula untuk produk yang kurang diminati itu untuk dikurangi untuk ketersediaannya agar tidak menumpuk di gudang itu, sehingga untuk manajemen gudang penyimpanan barang bisa lebih dikelola. Dan selanjutnya untuk di bagian pelanggannya sendiri itu bisa diklasifikasikan berdasarkan lokasi atau demografi dan ada dari perilaku dari pelanggannya sendiri. Berarti customer segmentation. Ya. Customer segmentation. Terus untuk gudang tadi? Itu bagian produknya, ketersediaan stok. Ketersediaan stok bisa berpengaruh terhadap gudang ya, perdagangannya. Nah, terus ada lagi yang lain. Mungkin ada yang mau nambahin dari kelompoknya yang belum dijelaskan sama ketuanya? Mungkin lebih ke ada ini Pak, pembelian selanjutnya. Itu mungkin ada pelanggan yang ada pembelian kedua, ketiga dan seterusnya hingga menjadi pelanggan loyal. Sehingga untuk dari penjualannya sendiri itu kayak bisa menerapkan metode promosi baru untuk pelanggan yang untuk melakukan pembelian secara terus-menerus bisa melakukan promo ataupun untuk bisa melakukan promosi lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih Gilang. Jadi yang Gilang sampaikan tadi, bagaimana menerapkan suatu promosi, pembelian selanjutnya, itu adalah ketika model klasifikasinya udah jadi. Kemudian mau diapain nih? Ya, developmentnya seperti apa? Nah, itu adalah setelah modelnya jadi. Tapi untuk membuat modelingnya itu tadi, maka ada butuh data-data, yaitu data pelanggan itu. Itulah disebut customer segmentation nantinya. Apakah dia termasuk, ada teorinya nanti ya, yaitu adalah termasuk pelanggan yang berulang atau pelanggan yang seperti apa, itu ada kategori-kategorinya. Nah, itulah yang mungkin dibahas di paper atau jurnal yang dibaca oleh Gilang, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih sebenarnya klasifikasi kita tadi sudah eksplorasi di 3 bidang itu, ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini bahwa ini adalah contoh dataset. Jadi pada dataset itu tentunya ada tadi atribut-atribut, ya. Atribut-atribut dari bagian yang ini itu adalah label, ya. Jadi labelnya itu yang nanti akan menentukan bahwa atribut-atribut ini pengaruhnya terhadap label seperti apa, nanti baru kita buat dengan model klasifikasi, ya. Ada banyak sekali model-model klasifikasi yang bisa digunakan, gitu ya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada bentuknya berupa decision tree atau pohon keputusan, ya, yang nanti dia akan membentuk semacam pohon, gitu ya, seperti ini, contohnya, ya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana menentukan seseorang akan pergi bermain golf atau tidak, ya. Kemudian ini juga, ya, misalnya adalah apakah seorang student seorang itu akan membeli komputer atau tidak. Ini adalah pohon keputusan. Nah, nanti kemudian kita akan bahas juga nanti bahwa dari hasil pohon keputusan tersebut akan memunculkan atau menghasilkan yang disebut sebagai, yaitu adalah
rule atau aturannya gitu ya. Aturan itulah, model itu nanti yang berupa hasil dari kita membuat kodenya nanti akan menghasilkan suatu model. Model itulah ditanam di dalam suatu sistem yang akan secara otomatis ketika ada data baru yang masuk akan memberikan output berupa saran-saran terkait klasifikasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita hanya membahas seperti apa sih penerapannya itu di berbagai bidang yang tentunya nanti paling tidak memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa ya klasifikasi itu bisa di berbagai lini kita terapkan. Karena apa, seperti tadi kita coba di baru tiga lini, pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga tadi bisnis itu bisa masuk. Baik, untuk mengakhiri ini maka saya pengen mengevaluasi nanti ya. Kalian silakan buat yang namanya resume dari hasil hari ini, tapi tadi yang sudah dituliskan oleh kelompok tolong dikumpulkan ya, tolong dirapikan dulu ya, kemudian nanti dikumpulkan di meja saya ya, masing-masing kelompok, jadi ada 3 kelompok ya, jadi tolong dirapikan dulu setelah ini, habis itu dituliskan rapi-rapi, habis itu dikumpulkan di meja saya, kemudian masing-masing orang silahkan buat resume terhadap ketiga kelompok ini ya. Jadi hasil diskusi ketiga kelompok ini silahkan dibuat resumenya dalam format PDF dan nanti diupload di @link yang nanti akan saya posting di dalam @link gitu ya. Jadi di dalam @link silahkan diupload formatnya PDF dan dikumpulkan paling lambat adalah pekan depan, sepekan dari hari ini jam 11 malam ya, seperti biasa. Oke? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita akhiri? Nggak ada? Cukup? Oke, cukup ya. Baiklah, mungkin demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih tentunya atas kehadiran teman-teman sekalian dan sudah mau aktif juga berdiskusi ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa yang namanya klasifikasi itu adalah bagaimana kita mengklasifikasikan data dan tentunya data tersebut sudah diberi label dan di sanalah maka dia disebut sebagai supervised learning. Dan yang namanya klasifikasi tentu nanti akan kita bahas bagaimana suatu klasifikasi harus kita evaluasi juga bahwa terkadang hasil klasifikasi itu bisa tepat bisa tidak. Nah, mungkin seperti itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.